Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafizatul Hasanah dari kelompok 12 mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman kelompok kami mengenai pembelajaran kita dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir, yaitu yang pertama mengenai hakikat manusia dan hakikat pendidikan. Manusia adalah makhluk bertanya. Ia mempunyai hasrat untuk mengetahui segala sesuatu. Atas dorongan hasrat ingin tahunya, manusia tidak hanya bertanya tentang berbagai hal yang ada di luar dirinya, tetapi juga bertanya tentang dirinya sendiri. Hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensi manusia di dunia. Pengertian hakikat manusia berkenaan dengan prinsip adanya atau prinsip dietre manusia. Dengan kata lain, pengertian hakikat manusia adalah seperangkat gagasan tentang sesuatu yang olehnya manusia memiliki karakteristik khas yang memiliki sesuatu martabat khusus. Louis Lehay, tahun 1985. Selanjutnya, hakikat pendidikan. Pada hakikatnya, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki potensi spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan merupakan setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pengawasan anak atau lebih tepatnya membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Materi yang kedua yaitu hakikat ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan adalah suatu kumpulan ilmu pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan memiliki metode tertentu yang ilmiah untuk menyelidiki dan merenungkan tentang gejala-gejala perbuatan bantuan atau didikan yang diberikan oleh orang dewasa kepada orang yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya dalam rangka mempersiapkan dirinya untuk kehidupan yang bermakna bagi dirinya, masyarakat, dan penciptanya. Pada hakikatnya, pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang berpikir bagaimana menjalani kehidupan dunia dalam rangka mempertahankan hidupnya. Materi yang ketiga mengenai landasan pendidikan. Adapun landasan pendidikan yaitu yang pertama landasan filosofis, merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan, yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok dalam pendidikan. Yang kedua, landasan sosiologis. Pendidikan merupakan peristiwa sosial yang berlangsung dalam latar interaksi sosial, karena pendidikan tidak dapat terlepas dari upaya mempengaruhi orang lain. Landasan yang ketiga yaitu landasan hukum. Pendidikan merupakan peristiwa multidimensi bersangkut paut dengan berbagai aspek kehidupan manusia dan masyarakat. Yang keempat yaitu landasan kultural. Pendidikan merupakan bagian dari peristiwa budaya, karena pendidikan dan kebudayaan mempunyai hubungan yang timbal balik. Selanjutnya yaitu landasan psikologis. Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia yang tertuju pada pemahaman manusia, khususnya yang berkenaan dengan proses belajar manusia. Selanjutnya yaitu landasan ilmiah dan teknologi. Pendidikan berperan penting dalam pewarisan pengetahuan dan teknologi karena bagian utama pendidikan adalah pembelajaran. Landasan yang selanjutnya yaitu landasan ekonomi. Manusia pada umumnya tidak lepas dari kebutuhan ekonomi karena kebutuhan dasar manusia membutuhkan perekonomian. Landasan selanjutnya yaitu landasan sejarah. Landasan sejarah memberikan peranan yang sangat penting karena dari suatu landasan sejarah bisa membuat arah pemikiran masa kini.
Landasan yang terakhir yaitu landasan religius, merupakan landasan yang paling mendasari pendidikan karena landasan agama adalah landasan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi yang keempat yaitu azas-azas pendidikan. Azas pendidikan yang pertama yaitu Tut Wuri Handayani, Ing Ngarso Tulada, dan Ing Madya Mangunkarsa. Azas ini merupakan azas yang ditemukan oleh Ki Hajar Dewantara. Tut Wuri Handayani berarti di belakang memberi dorongan. Ing Ngarso Tulada berarti di depan memberi contoh, dan Ing Madya Mangunkarsa berarti di tengah membangkitkan kehendak. Azas-azas pendidikan yang kedua yaitu kemandirian dalam belajar. Artinya kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran. Azas yang ketiga yaitu pendidikan sepanjang hayat. Adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa proses pendidikan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa dibatasi oleh usia. Tujuan pendidikan seumur hidup yaitu mengembangkan potensi manusia secara optimal. Azas yang terakhir yaitu alam tak kambang jadi guru. Ungkapan ini bermakna agar kita belajar pada alam yang menyajikan berbagai fenomena. Alam yang terbentang luas senantiasa mengabarkan sebuah kearifan. Materi yang kelima yaitu pilar-pilar pendidikan. Pengertian pilar pendidikan. Pilar pendidikan adalah dasar atau pokok untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman bagi individu secara fisik dan mental yang bebas dan sadar kepada Tuhan. Pilar pendidikan juga berarti tiang atau penunjang dari suatu kegiatan usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang akan diberikan kepada anak didik yang bertujuan untuk pendewasaan anak. Adapun jenis-jenis pilar-pilar pendidikan yaitu yang pertama learning to know atau belajar untuk mencari tahu. Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha untuk mencari agar mengetahui informasi yang dibutuhkan dan berguna bagi kehidupan. Yang kedua learning to do artinya atau belajar untuk mengerjakan. Konsep ini berkaitan dengan bagaimana kita mengadaptasikan pendidikan sehingga mampu membekali siswa bekerja untuk mengisi lowongan kerja di masa depan. Yang ketiga yaitu learning to be atau belajar untuk menjadi. Konsep ini mengharuskan tujuan belajar dirancang dan diimplementasikan sedemikian rupa sehingga pembelajar menjadi manusia yang utuh. Yang keempat, learning to live together atau belajar untuk hidup bersama. Konsep ini mengisyaratkan keniscayaan interaksi berbagai kelompok dan golongan dalam kehidupan global yang dirasakan semakin menyempit akibat kemajuan teknologi. Yang kelima yaitu learning to believe in God atau belajar untuk percaya kepada Tuhan. Pilar ini di luar ketentuan dari UNESCO, namun ditetapkan dalam pendidikan nasional. Pilar ini mengajarkan peserta didik untuk beriman dan percaya kepada Tuhan, sesuai dengan sila pertama Pancasila. Materi yang keenam yaitu pendidikan sebagai suatu sistem. Pendidikan sebagai suatu sistem adalah pendidikan sendiri, terdiri dari elemen-elemen atau unsur-unsur pendidikan yang dalam kegiatannya saling terkait secara fungsional, sehingga merupakan satu kesatuan yang terpadu dan diharapkan dapat mencapai tujuan. Adapun komponen-komponen pendidikan sebagai suatu sistem yaitu yang pertama tujuan pendidikan merupakan komponen pendidikan yang memiliki posisi terpenting dalam proses pendidikan. Yang kedua tenaga pendidik. Pendidik adalah orang yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan baik itu guru maupun dosen. Yang ketiga peserta didik merupakan manusia yang memiliki potensi dan mengalami perkembangan sejak dilahirkan sampai meninggal dunia.
Selanjutnya, materi pembelajaran. Guru harus dapat memberikan penafsiran yang tepat mengenai jenis dan fungsi tujuan yang akan dicapai secara konkret, sehingga mampu memilih bahan atau materi yang tepat. Selanjutnya, metode, media, dan alat pendidikan merupakan perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Yang keenam, lingkungan pendidikan. Dalam dunia pendidikan, lingkungan sangat berpengaruh dalam mengembangkan potensi anak. Materi yang ketujuh yaitu penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Yang pertama, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Jalur pendidikan terdiri dari dua, yaitu pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah. Jenjang pendidikan terdiri dari pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang ketiga, jenis pendidikan. Pendidikan terdiri dari pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, dan pendidikan keagamaan. Standar pendidikan nasional, yaitu terdiri dari standar isi, merupakan ruang lingkup materi, standar kompetensi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Dasar, fungsi, tujuan, dan prinsip pendidikan. Yang pertama, dasar pendidikan nasional adalah sesuatu yang menjadi kekuatan bagi tegaknya suatu pendidikan. Yang kedua, fungsi pendidikan nasional. Adapun fungsinya untuk memberikan suatu pengajaran dengan ilmu pengetahuan untuk membentuk karakter bangsa yang bertakwa kepada Tuhan. Yang ketiga, tujuan pendidikan. Adapun tujuan pendidikan dalam Undang-Undang Dasar yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Yang keempat, pendidikan nasional diselenggarakan secara demokratis, sistematik, proses pembudayaan, memberi keteladanan, pengembangan budaya membaca, menulis, dan berhitung, serta untuk memberdayakan semua komponen masyarakat. Materi yang ke-8 yaitu pemikiran tentang pendidikan. Yang pertama, pemikiran klasik terdiri dari empirisme, artinya mementingkan simulasi eksternal dalam pengembangan manusia. Yang kedua, nativisme, menekankan kemampuan dalam diri anak, bukan pengaruh lingkungan. Yang ketiga, naturalisme, berkaitan dengan pembawaan baik yang rusak karena pengaruh lingkungan. Dan yang keempat, konvergensi, artinya setiap anak yang lahir telah disertai dengan pembawaan baik atau pembawaan buruk. Selanjutnya ada pemikiran baru. Pemikiran ini terdiri dari pengajaran alam sekitar, pengajaran pusat perhatian, sekolah kerja, pengajaran proyek, homeschooling, sekolah alam, pendidikan berasrama atau boarding school, dan pesantren modern. Yang terakhir ada pemikiran inklusi. Pemikiran inklusi adalah penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pengajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Materi yang selanjutnya yaitu tokoh-tokoh pendidikan. Tokoh pendidikan yang pertama yaitu Pestalozzi. Metode pendidikan yang dikemukakan oleh Pestalozzi menekankan pada pentingnya memberikan cinta dan kasih sayang, menciptakan lingkungan kekeluargaan di mana anak dapat tumbuh dan berkembang dengan alami menjadi a whole person. Tokoh yang kedua yaitu Maria Montessori. Metode pendidikan anak dengan memberi kebebasan bagi mereka untuk melakukan kegiatan dan mengatur acara hariannya. Metode ini dinamakan dengan metode Montessori. Tokoh yang ketiga yaitu berasal dari Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan tinggi yang bernama Taman Siswa, yang sangat menekankan pendidikan rasa kebangsaan kepada peserta didik, agar mereka mencintai bangsa dan tanah air dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Tokoh Indonesia yang selanjutnya yaitu Muhammad Syafi'i. Beliau menghendaki supaya pendidikan didapat melalui pengalaman yang terus-menerus untuk dapat membentuk kebiasaan, supaya kebiasaan yang diperoleh murid sesuai dengan yang diharapkan.
Tokoh yang kelima yaitu Ki H. Ahmad Dahlan. Beliau dianggap sebagai tokoh pembaharuan Islam yang unik dan dikagumi karena usaha pembaharuan Islamnya merupakan upaya terobosan terhadap masalah umat yang mendesak untuk diatasi. Yang terakhir yaitu Rahmah El-Yunisia. Rahmah memandang perempuan mempunyai peranan penting dalam kehidupan. Untuk meningkatkan kualitas dan memperbaiki kedudukan perempuan diperlukan pendidikan khusus perempuan yang diajar oleh kaum perempuan itu sendiri. Materi yang ke-10 yaitu masalah pendidikan. Adapun masalah yang dihadapi oleh pendidikan di Indonesia yaitu yang pertama rendahnya kualitas sarana fisik, rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru, kurang meratanya kesempatan pendidikan, rendahnya relevansi pendidikan, dan rendahnya prestasi siswa. Materi yang ke-11 yaitu pendidikan di era teknologi, informasi, dan komunikasi. Peranan TIK dalam pendidikan yaitu yang pertama TIK sebagai skill dan kompetensi, yang kedua TIK sebagai infrastruktur pembelajaran, yang ketiga TIK sebagai sumber bahan belajar, yang keempat TIK sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran, yang selanjutnya TIK sebagai pendukung manajemen pembelajaran, dan yang terakhir TIK sebagai sistem pendukung keputusan. Sekian penyampaian materi dari saya selaku kelompok 12. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.